Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang sudah di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun, sudah meluangkan waktunya. Satu menit lagi ya Bun, kita mulai. Sambil menunggu bunda-bunda yang lain. Sudah ada bundanya Ari, bunda Alandra, ya, bundanya Kinansa, dan bundanya Nabil ya, sudah bergabung. Oke. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam, Bunda Raka. Di Sambi. Iya, apa-apa Bun, di Sambi. Udah di kantor ya Bun? Iya, baru datang. Oke. Assalamualaikum Bunda Kinan. Oke. Ya untuk kakak adik, boleh bergabung di Zoom yang mana aja ya Bun? Nggak usah bingung, karena pembahasannya sama untuk yang kakak adik. Ini digabung ya Bun, 3A dan 3B digabung. Ininya apa, Zoom-nya. Jadi mungkin nanti ketemu sama wali murid kelas 3A, untuk yang 3B juga. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bunda Ginansa. Maaf, disambi-sambi nih Bu. Iya, nggak apa-apa Bun, silakan. Isi tangki dulu. Silakan Bun. Assalamualaikum Bu Ina dan Bunda. Waalaikumsalam Bunda Ara, ya Allah. Ini kayak Ara banget ini kalau lagi nge-zoom. Mirip banget sama Ara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bun. Bundanya Arif ya. Ada Bunda Aulia juga. Capek. Nanti kalau udah 50% ya Bun, baru kita mulai ya. Agar infonya tidak tertinggal untuk bunda-bunda yang belum ikut Zoom.
Ini baru sekitar kelas 3A. 3A siapa? Nabil ya. Yang baru ada bundanya Nabil. Sama mohon maaf ini siapa ya? Doni Dwi itu. Yang lain masih 3B. Yang lebih banyak 3B. Mungkin Bu Herna minta tolong diinfokan di kelas 3A. Sekitar ini belum ada banyak yang nambah atau mungkin banyak yang ikut kakak kelas atau adik kelasnya ya. Jadi mungkin segini aja kali ya. Lewat 7. Akil Assalamualaikum, Bunda Latifah. Maaf Bun, baru bisa gabung Bu. Iya, nggak apa-apa Bun, disambi-sambi. Bu Ina yang ini. Iya. Kelasnya gabungan Latifah, ada Bu Ina, ada Bu Herna. Itu Bu Herna. Assalamualaikum Bu Herna. Salam Bunda. Udah. Bentar ya. Nah, Assalamualaikum Bunda Hayu.
Waalaikumsalam Bu Ina. Ya, silakan Bu Herna, kita mulai saja, sudah lewat hampir 10 menit. Bu Herna ke mute. Di mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Bunda semuanya? Alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan, nama saya Herna Kurniati, saya wali kelas 3A. Terima kasih atas kesediaan Bunda semua untuk hadir di Zoom pada pagi hari ini. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk Zoom hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang sosialisasi PTMT 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bu Ina. Pada Bu Ina, dipersilakan. Terima kasih Bu Herna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua, ada ayah juga di sini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat ya Bun. Insya Allah semua sehat ya Bun di rumah. Amin. Nikmat iman juga, kita masih bisa berkumpul walaupun masih dalam online seperti ini. Tapi alhamdulillah masih Allah mudahkan, masih Allah beri kesempatan juga untuk kita semua. Ya, selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan syafaatnya hingga sampai ke kita hingga akhir zaman. Amin. Kita langsung saja ya Bun. Saya langsung share screen tentang sosialisasi PTMT. Oke. Semua sudah bisa terlihat, Bun? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Oke. Sosialisasi PTMT SDI Al-Iza ya, yang sudah bergabung ya. Oke. Jadi untuk PTMT SD Al-Izzah untuk yang bulan Oktober ini, ya Bun, sama seperti yang bulan September kemarin, ini merujuk berdasarkan 5 poin yang sudah ada di sini ya Bun. Ada SKB 4 Menteri, lalu surat edaran wali kota juga, dan juga sudah ada izin pelaksanaan PTMT dari Diknas, dan yang keempat adalah hasil evaluasi PTMT bulan September kemarin. Jadi bulan September kemarin kami sekolah mengevaluasi ya, walaupun kelas 3 itu baru minggu kemarin ya Bun, tapi termasuknya sudah 1 bulan Al-Izzah itu mengadakan PTMT. Lalu juga ada hasil rapat Dewan Guru, Yayasan dan Komite Sekolah atau AIPS. Jadi sudah berdasarkan rapat yang cukup panjang dan evaluasi dari bulan yang kemarin. Lalu tujuan PTMT yang pertama, transisi kepada pembelajaran new normal. Ya, jadi kita ingin mulai transisi lagi untuk bisa belajar secara normal.
Lalu yang kedua, membangun kembali motivasi belajar anak setelah PJJ penuh. Jadi sudah hampir 2 tahun penuh ya Bun ya, kita PJJ mungkin banyak sekali anak-anak yang sudah bilang, Bu, bosen, PJJ terus di rumah, pengen sekolah. Atau sebaliknya juga bunda-bundanya mungkin sudah mulai agak jenuh ya Bun. Nah ini membangun kembali motivasi belajar anak ya Bun. Lalu yang ketiga, mengefektifkan KBM seoptimal mungkin dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Al-Izzah berusaha mengefektifkan ya Bun KBM-nya seoptimal mungkin, sebisanya kami untuk bisa tetap menjalankan KBM. Lalu yang keempat, meminimalisir dampak negatif PJJ secara berkepanjangan. Jadi sebenarnya memang ada negatif dari PJJ itu sendiri ya Bun, terutama untuk anak-anak dalam motivasi belajarnya atau mungkin dari secara perilakunya itu luar biasa. Sudah banyak yang mulai terkena ya Bun dampak negatifnya itu. Ya, lanjut. Upaya meminimalisir resiko penularan dan siswa siap PTMT. Jadi kami dari pihak sekolah berusaha untuk meminimalisir juga resiko penularan. Kami tidak tetap mengutamakan prokes. Ya, terutama ada 2. Yang pertama di rumah. Ya, di rumah itu yang pertama memastikan kondisi siswa sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Jadi benar-benar dikondisikan siswa atau anak yang PTMT, yang tatap muka itu benar-benar sehat kondisinya. Lalu melengkapi siswa dengan perlengkapan prokes, masker medis, atau kain 3 lapis yang sesuai dengan ukuran agar tidak kendor, hand sanitizer, dan sebagainya. Dan membawa masker cadangan. Ini juga mohon diingatkan kembali kepada anak-anak ya Bun, atau mungkin maskernya kemarin selama seminggu kemarin atau sebulan kemarin ya, bulan September itu kami melihat mengevaluasi juga terutama dari prokes untuk masker ya. Anak-anak masih kadang agak turun sedikit, mungkin maskernya yang kurang sesuai dengan ukurannya, mungkin bisa bisa diperbaiki nanti gitu kan, mungkin bisa pakai yang ituan maskernya atau seperti apa, atau mungkin diganti maskernya gitu ya Bun, dan membawa hand sanitizer. Sebenarnya kalau hand sanitizer kita di sekolah sudah ada, tapi mungkin untuk jaga-jaga setiap anak boleh membawa dari rumah untuk hand sanitizer. Tapi kalau misalkan tidak mau bawa, sekolah pun sudah menyediakan di setiap kelas, di setiap ruangan sudah ada hand sanitizer, dan di depan juga sudah ada tempat cuci tangan. Membawa masker cadangan kalau maskernya kotor atau rusak atau seperti apa untuk masker cadangan, jadi tetap dibawa. Lalu penggunaan barang pribadi dan tidak meminjam milik teman seperti botol minum, makanan, alat tulis, dan sebagainya. Ya, botol minum memang kita perbolehkan untuk dibawa ya Bun, karena selama PTM kemarin itu sekitar 2 jam lah ya bisa dibilang itu anak mungkin haus atau seperti apa bisa minum, tapi memang tetap diawasi sama guru di kelas gitu. Biasanya anak terbiasa untuk minta izin selama di Zoom kan, Bu izin minta mau minum dulu. Nah di kelas pun sama seperti itu, Bu mau izin mau minum dulu, oh ya silakan, karena dia izin untuk menurunkan maskernya itu. Kalau untuk makanan sendiri memang diusahakan untuk anak-anak itu makan di rumah atau sarapan di rumah, tapi jika tidak sempat mungkin bisa bawa makanan Bun, tapi makanan yang cepat untuk selesai dimakannya gitu, tidak terlalu lama, mungkin bukan nasi ya Bun, jadi kayak makanan ringan aja, dan itu pun diawasi sama gurunya di kelas. Itu hanya dikasih waktu sekitar 5 menit untuk makan. Jadi kalau mungkin mau bawa makanan, mau bawa cemilan, gimana caranya 5 menit sudah selesai, dan itu pun bergantian. Jadi kalau diusahakan sih memang tidak bawa ya Bun, diusahakan juga sudah sarapan di rumah. Lalu alat tulis juga dibawa lengkap dari rumah ya Bun, jadi tidak ada yang pinjam-meminjam. Sekarang karena pandemi jadi
meminimalisir ya Bun, tidak ada pinjam meminjam untuk alat tulis. Jadi mohon disiapkan alat tulisnya dari rumah, dilengkapi semuanya dari rumah ya. Lalu yang tadi sudah sarapan atau makan dari rumah. Nah, untuk yang di sekolah, pembersihan area sekolah, kelas, area kamar mandi, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi kelas selalu disemprot disinfektan setelah selesai belajar tatap muka itu selalu disemprot disinfektan. Lalu melengkapi sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hand sanitizer di ruangan kelas, di setiap kelas di ruangan selalu ada, pemetaan tempat duduk berjarak, dan kapasitas satu ruang kelas 50% siswa, 7-10 siswa. Jadi kalau di kelas itu sudah ada, di meja-mejanya itu sudah ada tanda X ya Bun. Setiap anak masuk selalu diberitahukan oleh guru kelasnya, silakan teman-teman memilih tempat yang tidak ada tanda X-nya. Gitu. Lalu screening awal kondisi siswa dengan mengukur suhu tubuh. Mengukur suhu tubuh tadi di depan sudah ada ya Bun. Itu biasanya ketika anak minimal suhu itu 37 derajat. Ya, 37. Kalau lebih dari itu anak disuruh duduk dulu sebentar. 5 menit kemudian dicek lagi. Jika ada perubahan di bawah 37, maka dipersilakan untuk masuk. Tapi jika tidak ada perubahan, mohon maaf, berarti anak harus kembali pulang ke rumah dan melakukan pembelajaran secara online. Begitu. Alhamdulillah kemarin sih semuanya bagus ya Bun, tidak ada yang 37, jadi alhamdulillah semuanya masuk. Ketika di screening dimulai dari suhu tubuh. Lalu teknis PTMT, ini agak sedikit berbeda ya Bun dari bulan September yang kemarin. Siswa kelas 1, 2, 3 masuk PTMT dibagi menjadi 2 shift pagi dan siang selama sepekan. Ya, jadi kalau yang kemarin itu kan dicoba sehari itu hanya masuk maksimal itu 5 anak dan bergantian. Akhirnya kalau seperti itu anak itu seminggu itu hanya 1 kali masuk sekolah. Begitu. Selebihnya tetap masih online. Nah, untuk yang bulan Oktober ini, evaluasi dari yang kemarin juga, jadi untuk kelas 1, 2, 3, itu masuknya tetap selama 1 pekan itu masuk, Senin sampai Kamis, tapi dibagi 2 shift. Ada shift pagi dan shift siang. Lalu, untuk kelas 4, 5, 6-nya bagaimana? 4, 5, 6-nya PJJ. Jadi mereka full online. Yang 4, 5, 6. Jadi yang masuk di sekolah itu hanya 3 rombel kelas. Kelas 1, 2, 3 ketika PTMT, 1, 2, 3 PTMT, maka 4, 5, 6-nya PJJ. Begitupun nanti pekan depannya, jadi selama pekan depannya bergantian. Pekan depannya berarti kelas 1, 2, 3-nya PJJ, 4, 5, 6-nya PTMT. Jadi yang di sekolah itu hanya ada 3 rombel. 3 rombel kelas 1, 2, 3, atau 4, 5, 6. Dan seterusnya secara bergantian. Nah, ini pembagian jamnya ya, Bun. Jadi, pekan-pekannya, untuk pekan pertama dan pekan ketiga, itu jadwal kelas 1 sampai kelas 3 itu PTMT. Sedangkan pekan kedua, pekan keempat jadwalnya PJJ. Jadi selang-seling seminggu ini PJJ, seminggu depan pekan ini misalkan PTMT, minggu depan PJJ, begitu seterusnya, bergantian. Sama dengan kelas 4 dan 6 juga seperti itu. Untuk jamnya ini yang ada perubahan. Jadi untuk yang shift pagi dimulai dari jam 7.15 sampai jam 10. Jam 10 itu sudah pulang untuk shift pagi. Nanti untuk shift siangnya sudah ada di sekolah sekitar jam 9.30. 9.30 selesai jam 12.30. Begitu. Jadi anak-anak yang shift pagi jam ya minimal jam 7 lah Bun sudah ada di sekolah. Ya. Sudah mengikuti KBM jam 7 itu. Jam 7 sampai jam 10 itu sudah pulang. Jadi diharapkan untuk para bunda yang anak-anaknya PTMT, anak-anak dijemput sesuai jamnya, tidak telat.
terutama yang shift pagi ya Bun, yang shift pagi jam 10 itu karena shift siang itu jam 9.30 sudah ada di sekolah. Sudah ada di ruangan yang disediakan untuk menunggu. Jadi anak-anak tidak berkeliaran di ruangan atau di depan kelasnya, tidak, tapi anak-anak disediakan nanti ada ruangan kayak seperti di aula kan besar, ada aula kecil juga nanti, ada perpustakaan juga. Nah, itu anak-anak yang shift siang itu jam 9.30 akan diarahkan di sana. Dan dijaga oleh beberapa guru juga, diawasi oleh beberapa guru agar tetap berjarak. Jadi anak-anak yang shift pagi jam 10 itu diharapkan jam 10 sudah dijemput. Orang tua murid tepat waktu untuk menjemput anak-anaknya. Jadi jam 10 sudah, yang jam pagi sudah keluar itu nanti turun langsung pulang. Agar yang shift siang ini bisa masuk ke kelas. Karena ada saat pergantian itu pun tidak langsung masuk ya Bun. Setelah shift pagi selesai, itu kami menyemprotkan disinfektan dulu di kelas, disiapkan dulu di kelas, dirapihkan dulu dan disemprot semuanya, lalu yang shift siang baru bisa masuk. Begitu. Dan tetap yang shift siang juga walaupun nanti menunggu di beberapa ruangan yang sudah disediakan itu tetap dijaga oleh guru. Karena untuk melihat anak-anak tidak tetap berjarak ya, Bun. Begitu. Yang siang pun yang 12.30 mohon dijemput juga sesuai waktunya, Bun. Ya karena kan anak-anak sudah terlalu siang juga dan kami pun guru juga sudah bersiap-siap untuk membersihkan lagi. Dan jadi mungkin tidak banyak yang berkerumun di depan ya. Seperti dulu mungkin setiap walas mendampingi anak-anak gitu karena mungkin ada beberapa guru saja yang mendampingi di depan itu untuk penjemputannya. Jadi mohon sebelum jam 12.30 untuk yang shift siang, bunda-bunda sudah siap menjemput. Sudah ada di sekolah sebelum jam 12.30. Begitu. Untuk yang pekan selanjutnya, pekan keduanya berarti untuk kelas 1, 2, 3 itu PJJ. PJJ-nya pun waktunya berubah, Bun. Kalau kemarin kita mulai mungkin 7:30 ya untuk Fikol Tahfiz ya. Nah, oh ya untuk yang PTMT ini tahfiznya di sekolah, tidak di Fikol ya untuk yang PTMT yang masuk. Tapi untuk PJJ semuanya online. Berarti kembali lagi dari Fikol Tahfiz sampai pembelajaran pun online. Gitu. Dari mulai jam 7 ya, Bun. Fikol Tahfiz dimulai dari jam 7, tidak 7:30 lagi. Mohon dipersiapkan anak-anaknya. Dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Lalu pekan ketiganya kembali lagi, kelas 1, 3 itu PTMT lagi. Sama ada shift pagi dan shift siang juga. Lalu pekan keempatnya PJJ lagi. Seperti itu. Nah, bagi siswa yang mungkin belum diizinkan mengikuti kegiatan PTMT oleh orang tua, maka tetap akan mengikuti pembelajaran dengan PJJ melalui video call dan Zoom setiap harinya. Tapi mengikuti jam shift pagi. Gitu, jam 7 sampai jam 10. Jadi yang mungkin belum diizinkan untuk masuk untuk PTMT, maka PJJ tapi mengikuti yang shift pagi. Jam shift paginya. Begitu. Jadi shift siangnya tidak perlu mengikuti kembali. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bun? Bu Inah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Untuk yang shift pagi untuk yang Bua sama Tahfiz itu jam di sekolahan apa di telepon ya, Bu? Kalau yang shift pagi itu di sekolah, semuanya ketika PTMT itu semuanya di sekolah, tidak ada yang di Fikol lagi, Bun, kecuali yang memang belum diizinkan untuk PTMT. Ya, terima kasih Bu Ina. Baik, sama-sama Bun. Jadi yang PTMT yang ini semuanya di sekolah, baik Fikol Tahfiz atau yang Bua ya sama itunya semuanya di sekolah. Tapi ketika PJJ semuanya kembali lagi online. Begitu. Oke.
Lanjut, perubahan waktu KBM. Ini yang shift pagi ya, Bun. Siswa PTMT pagi jam 7.15 sampai jam 7.30 siswa datang ke sekolah. Ini rentang dari jam 7.15 sampai jam 7.30. Nah, lanjut. Jam 7.30 itu lanjut sampai jam 8 yang Bu Atafis. Jadi hanya setengah jam yang Bu Atafis tatap muka. Insya Allah kalau tatap muka kan lebih cepat ya Bun, tidak ada pergantian untuk V-call dan mungkin gangguan internet dan sebagainya gitu, lebih mudah gitu. Tapi berarti mohon disiapkan waktunya untuk tepat waktu masuk sekolahnya, karena lumayan agak padat ini sepertinya jamnya, karena ada pembagian shift pagi dan shift siangnya. Lalu mulai tatap muka atau mulai belajarnya itu kita mulai jam 8. Untuk jam pertama, jam 8 sampai jam 9, itu tatap muka jam pertama. Ya, pelajaran jam pertama itu jam 8 sampai jam 9, lalu dilanjut jam 9 sampai jam 10 tatap muka jam kedua. Ya Bun. Lalu selesai jam 10, siswa tatap muka siswa itu pulang atau dijemput. Nah, bagi yang online di rumah, itu mengikuti jamnya seperti ini Bun, jam pagi. Baik yang nanti saat PJJ pun kita mengikuti jam pembelajaran saat shift pagi. Jadi dimulai itu sekitar yang Bu Atafis jam 7. Kalau itu jam 7 ya Bun. Jam 7. Sebenarnya kalau jam anak-anak sudah datang jam 7 itu kita langsung mulai yang Bu Atafis. Kalau anak-anak yang sudah masuk PTMT jam 7 sudah ada, kita sudah siap semuanya di sekolah jam 7, itu langsung yang Bu Atafisnya langsung aja. Jadi untuk mempersingkat waktu. Karena kan cukup lumayan banyak ya Bun siswanya gitu. Kalau setengah jam sebenarnya takutnya kurang. Walaupun PTMT juga. Jadi untuk yang online dimulai dari jam 8. Kalau yang di rumah yang tidak bisa ikut PTMT dimulai untuk pembelajarannya dimulai dari jam 8. Tapi yang Bu Atafis dari jam 7. Nah, untuk yang shift siang ini 9.30 sampai jam 10 itu siswa datang ke sekolah. Jadi ada rentang waktunya juga. Diharapkan sih jam 10 itu siswa yang shift siang itu sudah ada di sekolah, Bun, agar tidak bentrok dengan siswa yang shift pagi. Jadi sudah menunggu di sekolah, sudah menunggu di ruangan yang sudah disediakan. Nah, itu untuk yang shift pagi itu ketika turun jam 10 itu langsung pulang, jadi tidak bertemu anak-anak. Diusahakan jam 10 itu sudah ada di sekolah. Jam 10 sampai 10.30 lanjut kita yang Bu Atafis untuk yang shift siang setengah jam. Jam 10.30 sampai 11.30 itu masuk jam pertama, tatap muka jam pertama pembelajaran. Lalu 11.30 sampai 12.30 tatap muka yang jam kedua. Lalu 12.30 siswa tatap muka shift 2 pulang atau dijemput. Jadi diusahakan yang jam 2 siang juga 12.30 ayah bunda yang menjemput sudah ada di sekolah. Nah, ini untuk yang siswa PJJ atau yang pekan PJJ juga sama. Jadi bagi siswa yang PJJ atau yang pekan PJJ, pekan selanjutnya kan berarti sudah PJJ ya Bun. Pekan ini misalkan PTMT berarti pekan selanjutnya PJJ. Nah, untuk pekan PJJ yang Bu Atafis di video call jam 7 sampai jam 8. Jadi maju ya Bun jamnya. Mohon disiapkan benar-benar untuk ini anak-anak ya, karena maju jamnya mungkin lebih pagi lagi untuk yang online, yang saat PJJ juga, dan disiapkan juga mulai dari mungkin perangkatnya, dari anak-anaknya juga, bisa dari kelancarannya saat membaca Yan Bu'a atau kelancaran tahfiznya gitu, karena 1 jam itu kalau PJJ kemarin aja kita tuh 1,5 jam ya Bun, dikasih waktu 1,5 jam itu luar biasa. Kadang saya sampai masuk Zoom itu mepet banget jam 9 karena baru selesai. Itu 1,5 jam dengan jumlah anak yang tidak berubah gitu.
sekarang kalau untuk PJJ dirubah dari hanya 1 jam. Jadi mohon dipersiapkan sekali lagi anak-anak, baik perangkatnya, baik peralatan mungkin buku yang buanya atau tahfiznya, dan dari kelancaran anak-anak saat membaca. Begitu. Agar saat PJJ, saat di video call itu lebih cepat. Ya. Lalu kalau misalkan jam 7 sampai jam 8 yang Bu Atafisnya ada yang belum selesai nih Bun. Misalkan dari 10 anak baru bisa di video call itu sekitar 5 atau 6 gitu. Sisanya bagaimana Bu? Sisanya nanti di video call atau di telepon itu setelah selesai Zoom. Jadi mohon pengertiannya juga Bun, ketika anaknya belum di video call mungkin sama gurunya, kok saya belum selesai di video call udah mau Zoom nih Pak gitu, atau sudah mau nih Zoom nih Bu gitu. Iya nggak apa-apa, nanti kita video call lagi selesai Zoom. Jadi langsung masuk jam 8 jam 9 itu Zoom jam pertama, jam 9 sampai jam 10 itu Zoom jam kedua. Ini sama seperti jam saat di shift pagi gitu. Jadi selesai jam 10 itu kalau misalkan masih ada yang harus di V-call, ada yang belum selesai di V-call tahfiz yang Bu'a, nanti di V-call-nya selesai jam 10 itu. Mungkin kalau kelas 3A itu saya dibantu oleh Pak Daman ya, V-call tahfiz itu. Kalau kelas 3A itu Bu Iva dan Pak Daman. Sama Pak Daman juga, jadi Pak Daman itu megang 3A dan 3B. Itu mohon perhatiannya juga Bun untuk yang sama Pak Daman ya, karena Pak Daman itu beliau itu mengajar kelas 3, 4, 5, 6. Jadi mungkin ketika kelas 3 PJJ Pak Daman itu PTMT di sekolah. Ya, sama kalau misalkan jam 7 sampai jam 8 saat video call tahfiz dengan Pak Daman belum selesai, nanti di video lagi jam 10. Tapi Pak Daman hanya punya waktu sekitar setengah jam saja. Jam 10 sampai 10.30. Karena selebihnya Pak Daman harus masuk kelas. Jadi mohon dipersiapkan sekali lagi, mungkin tidak hanya dengan Pak Daman ya, dengan guru-guru yang lain juga dipersiapkan, mungkin anak-anak kembali lagi perangkatnya disiapkan, alat-alatnya disiapkan, bukunya, pensilnya, seperti itu saat yang Bu Atafis mulai disiapkan lagi. Lalu kelancarannya juga disiapkan juga ya Bun. Mungkin malamnya dicoba untuk dilatih sama ayah bunda di rumah begitu. Lalu penjelasan teknis PTMT yang pertama, pembagian siswa tatap muka pagi atau siang akan diatur dan diinformasikan oleh wali kelas. Jadi nanti saya dan Bu Herna akan menginfokan siapa saja yang masuk shift pagi dan siapa yang masuk shift siang. Begitu. Untuk yang mungkin kayak Bunda Abid ya, yang punya kakak adik gitu kan, ya, nanti untuk kakak adiknya dijadwalkan itu sama gitu. Sama-sama. Iya, sama-sama Bun. Jadi memang lumayan banyak ya Bun di kita itu yang punya kakak adik. Jadi sudah diatur untuk yang kakak adik yang di rombel rendah, misalkan kelas 1 2 3 ada yang punya kakak punya adik di 1 2 3, nanti di shift-nya disamakan. Nanti kita walasnya yang konfirmasi ke walas adiknya begitu. Sama juga yang di kelas 4, 5, 6. Lalu yang kedua, siswa kelas yang mendapat giliran tatap muka di pekan tersebut melakukan kegiatan PTMT hari Senin sampai Kamis. Jadi PTMT-nya Senin sampai Kamis. Tidak hanya 1 hari saja. Full 4 hari. Dengan dibagi shift pagi dan shift siangnya. Lalu yang ketiga, siswa kelas yang pekan sebelumnya tatap muka, maka pekan berikutnya PJJ dengan Zoom dari rumah dan seterusnya. Jadi seperti tadi, minggu ini PTMT, minggu depan adalah PJJ. Gitu. Siswa yang mengikuti kegiatan PTMT setiap shift-nya berjumlah 7-10 orang dalam satu kelasnya. Maksimal itu berarti 10 orang. Kalau di kelas 3A dan 3B itu jumlah siswa itu sama-sama 18 ya Bun. Jadi mungkin dibagi, kalaupun dibagi 2 pun bisa 9 orang. Tapi kalau yang
sudah semuanya diizinkan PTMT. Karena masih beberapa ada yang tidak diizinkan. Lalu yang kelima, perubahan hari dan jam eskul menjadi hari Jumat pukul 10 sampai jam 11, kecuali eskul tahfiz tetap hari Rabu pukul 13.30. Jadi eskul diganti harinya hari Jumat, tidak lagi hari Rabu. Untuk 5 eskul ya Bun, eskul TIK, eskul kaligrafi, fun cooking, English club, eskul bahasa Arab, itu dirubah harinya hari Jumat pukul 10 sampai jam 11. Kecuali hanya eskul tahfiz. Hari Rabu tetap, tapi jamnya berubah jadi 13.30. Ini kenapa dirubah, Bun? Karena mungkin kita melihat yang kalau dapat shift siang. Shift siang itu kan selesai 12.30. Untuk persiapan eskul saja mungkin sudah cukup melelahkan dan banyak sekali peralatan-peralatan yang harus disiapkan ya, Bun. Apalagi fun cooking. Fun cooking kan masak. Jadi pasti agak repot nih bundanya menyiapkan peralatan eskulnya. Jadi diganti harinya. Tapi untuk tahfiz tidak bisa diganti karena dari gurunya sendiri yang tidak bisa mengganti hari. Kebetulan kan eskul tahfiz itu dengan Bu Latifah ya. Bu Latifah itu Masya Allah jadwalnya penuh sekali. Apalagi sudah masuk tes-tes mumtaz. Jadi hari Jumat itu biasanya dialokasikan untuk anak-anak yang tes mumtaz gitu. Jadi tetap hari Rabu. Insya Allah kalau tahfiz kan tidak banyak peralatan yang disiapkan ya Bun. Hanya hafalan saja sudah bisa disiapkan sebelum-sebelumnya, hari sebelumnya gitu. Tapi kalau yang lain kan mungkin ada peralatan-peralatan yang harus disiapkan. Jadi makanya eskul semuanya diganti, kecuali tahfiz diganti hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Lalu yang keenam, untuk perubahan teknis PTMT ini, orang tua akan diminta kembali mengisi dan mengirimkan form persetujuan yang akan diberikan melalui wali kelas masing-masing. Jadi nanti setelah Zoom ini, saya akan berikan format persetujuan kembali kepada Bunda di grup. Nanti formatnya sudah ada, ayah bunda hanya tinggal mengisi saja. Baik yang mau setuju atau yang tidak setuju, silahkan diisi. Nanti untuk yang format ini dikumpulkannya itu hari Senin. Karena bukan pertama ini, kelas hari Senin itu 1, 2, 3 itu masuk PTMT. Jadi nanti dibawa. Untuk yang form persetujuannya hari Senin dibawa. Begitu. Lalu yang ketujuh, untuk standar protokol kesehatan dan ketentuan siswa yang diizinkan mengikuti PTMT di sekolah masih sama dengan surat pemberitahuan sebelumnya. Masih prokes yang sebelumnya ya Bun, yang sudah kami pernah share di grup. Lalu yang kedelapan, ketentuan ini berlaku sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Apabila ada penyesuaian, maka akan diinformasikan kembali. Ya seperti bulan ini ya, bulan kemarin mungkin ada perubahan dengan bulan yang ini. Jadi pasti akan diinfokan kembali. Begitu. Lalu skenario pergantian shift pagi dan shift siang. Siswa shift siang datang 30 menit sebelum siswa shift pagi pulang. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya Bun, jam 9.30 siswa sudah bisa masuk ke sekolah. 30 menit sebelum jam 10. Ruang kelas yang digunakan adalah kelas di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi semua kelas dipergunakan. Siswa shift siang menunggu di kelas-kelas lantai 2. Siswa shift pagi pulang jam 10, siswa shift siang masuk kelas. Ya, jadi ada sekitar mungkin nanti 5 atau 10 menit setelah anak-anak shift pagi pulang atau keluar kelas, tapi shift siangnya tetap belum masuk karena kita mempersiapkan yang tadi menyemprotkan disinfektan dulu di semua kelas, di setiap ruangan. Ya, karena sudah dipakai dari shift pagi, maka shift siang itu sudah bersih lagi, sudah diberikan disinfektan lagi, seperti itu. Nah, ini ada video saat PTMT bulan September kemarin ya, Bu. Ini ada yang sudah datang, cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, lalu ada cek suhu,
Ini yang kemarin suasana belajar di kelas. Nah, ini bu gurunya masih Zoom juga. Masih ada anak-anak juga di kelas. Ya, mungkin kendalanya ketika bu gurunya masih Zoom juga, itu masuk internetnya agak terkendala juga ya, Bun. Jadi kadang kalau yang pernah lihat itu, kalau saya nggak di depan muridnya gitu, saya agak ke belakang karena dapat kelas yang agak susah internetnya masuk. Itu agak bingung tuh anak-anak untuk bisa tetap belajar dengan baik ya. Apalagi melihat papan tulis. Jadi tadi juga ada beberapa yang gurunya tuh nggak di depan karena mungkin sinyal internetnya yang nggak bagus gitu. Atau juga kemarin kan mungkin ada beberapa sering ya internetnya mati nyala itu. Itu karena keterbatasan juga. Sebenarnya internet WiFi itu sudah sudah ditambah ya, Bun. Tapi mungkin karena ruangannya terlalu banyak tembok ya, apalagi kita kan 3 lantai ya, jadi tetap aja gitu. Ya, sinyal itu kurang sempurna masuknya. Oke, jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum untuk para bunda yang sudah bisa mengikuti Zoom hari ini. Mungkin ada pertanyaan, Bun, dari para bunda, silahkan. Ada yang ingin bertanya dari PTMT untuk bulan depan? Boleh tanya Bu Ina? Boleh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, misal kata kebetulan pas Are masuk ya, kebetulan kan masuk kondisinya pas di sekolah diukur suhunya pas kebetulan 37 atau lebih misal kata. Lah itu cara pembelajarannya gimana? Misalnya kan disuruh pulang ya Bu ya. Tafiznya apakah lewat video call atau disuruh libur dulu? Gimana itu Bu? Oke. Tafiz atau Yan Bu Anya? Apa video call atau anak tersebut suruh istirahat dulu atau bagaimana? Oke, baik. Saya jawab ya, Bun. Ya. Dimulai kan screening memang dari suhu. Ketika suhunya di atas 30 derajat, 37 derajat itu tidak langsung disuruh pulang ya, Bun. Kita suruh istirahat dulu, sebentar, duduk, mungkin dia kecapean atau gimana gitu ya. Kita 5 atau 10 menit lah. Kita cek lagi, cek lagi ya nak ya, 10 menit atau 5 menit, itu cek lagi. Kalau misalkan dia berubah, jadi turun, berarti boleh masuk. Ya kan? Ya, apabila tidak berubah, tetap segitu kan dipulangkan. Ya. Nah, itu nanti PJJ jatuhnya, Bun. Oh, begitu ya. PJJ-nya sama, berarti jamnya seperti ini. Oh ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu Ina penjelasannya. Sama-sama, Bun. Ya. Bunda Alandra ingin bertanya? Ya, Bu Ina. Assalamualaikum. Terima kasih. SOP-nya keren banget, Bu. Terima kasih dari sekolah sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyiapkan SOP yang menurut saya sih udah kayak menjawab kekhawatiran saya kemarin mengenai SOP. Cuman satu hal yang masih jadi concern mengenai tetangga kanan kiri sekolah nih, Bu. Apakah hal ini sudah disosialisasikan ke tetangga kanan kiri sekolah? Terutama yang sebelah kiri ya, kalau yang sebelah kanan kan kosong ya, kita mungkin masih ada jarak gitu ya. Terutama yang sebelah kiri itu kan ramai banget tuh. Nah, apakah aktivitas ini sudah disosialisasikan ke
tetangga-tetangga di sekitar sekolahan, jadi mereka pun support gitu. Jadi mereka pun menerapkan prokes yang sama dengan sekolahan, karena jujur yang masih menjadi kekhawatiran kami itu bukan sekolahnya, tapi kanan kirinya, lingkungan kanan kirinya gitu. Nah, bagaimana dari pihak sekolah mengkomunikasikan ini ke tetangga-tetangga kanan kiri, dan bagaimana tetangga-tetangga kanan kiri bisa turut membantu kita untuk menjaga anak-anak ini gitu. Kalau untuk yang kelas tinggi, mungkin mereka sudah mengerti gitu, sangat mengerti gitu. Nah, untuk yang adik-adiknya ini nih, kita kan penjagaannya pasti akan ekstra ya dari sekolahan juga gitu. Dan mungkin apakah sudah ada komunikasi supaya kita pun ngelepas anak-anak tuh tenang gitu, terutama kalau yang anak-anaknya masih punya adik-adik kecil di rumah, kayak Kinansa kan ada adik baby gitu kan, harus dijagain juga tuh adik babynya gitu kan. Nah, ini bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, baik, saya jawab ya, Bun. Alhamdulillah kalau untuk itu kita sudah mulai sosialisasi ke tetangga-tetangga ya. Baik yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu, terutama kan yang sebelah kanan ya, itu kan memang sepertinya gudang ya, makanya mungkin sudah ada security yang menjaga gitu kan, anak terutama yang bunda dan bunda yang menjemput, dan anak-anak itu ketika anak-anak sudah selesai keluar dari kelas itu tidak langsung dikeluarkan, Bun. Jadi mereka tetap di kelas, terutama yang shift siang ya, mungkin yang shift siang. Yang shift siang itu, kalau kemarin ya, untuk juga kemarin, PTMT yang kemarin tuh, jadi anak-anak itu tetap berada di kelas, tidak keluar. Jadi ketika sudah dijemput, sudah ada panggilan, baru mereka keluar. Jadi baru diinformasikan seperti biasa dipanggil gitu. Jadi benar-benar anak-anak tidak diizinkan untuk keluar kelas yang berkeliaran di area sekolah gitu, karena kan memang sekolah kita luar biasa ya, Bun. Nah, untuk yang PTMT yang sekarang ini kan memang ada shift pagi dan shift siangnya. Nah, shift paginya itu jam 10 itu kan anak-anak yang shift pagi. Nah, shift pagi itu makanya kita usahakan minta tolong sama Pak Ayah Bunda untuk menjemputnya itu tetap maksudnya tepat waktu jam 10. Jadi ketika anak-anak keluar itu ayah bunda sudah siap. Jadi langsung pulang, tidak ada lama-lama lagi menunggu seperti itu. Tidak kalau menunggu kan akhirnya dia ngobrol sama temennya atau seperti apa, akhirnya bosen di kelas, kita cari di kelas nggak ada, taunya keluar. Nah, itu yang memang jadi concern kami juga, benar-benar ada beberapa guru yang mungkin saat itu tidak sedang bertugas ya, Bun, maksudnya bertugas mengajar, itu di depan itu menjaga. Dan TU juga membantu kami, security juga membantu juga, yang security yang di depan itu mengatur di lapangan itu, mengatur agar tidak terlalu terlihat berkerumun juga. Begitu, Bun. Bagaimana, Bun? Apa sudah menjawab pertanyaan Bunda? Kalau untuk dari sekolah, ya, saya sih sudah saya rasa usahanya sudah luar biasa. Tinggal nanti praktek di lapangannya untuk kayak tetangga kanan kiri kita, apakah mereka konsisten, mereka support kita sih, itu yang perlu dipastikan sih, Bu. Baik, gitu. baik. Jadi kita semua tuh tenang gitu. Baik, Bun, termasuk nanti saya masukkan lagi sarannya juga. Terima kasih, Ya. Bunda. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Ada lagi, Bun, yang ingin bertanya? Bu Ina. Oh, ini siapa dulu nih? Monggo. Oh. Siapa dulu, nggak apa-apa. Ayo, Bunda Kinansa. Oke deh, Bunda Kinansa yang udah buka mikrofon. Ya, gimana, Bun? Assalamualaikum, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan rencana ada PTMT yang agak padat ya, Bu ya. Kalau jadwalnya gitu loh, maksudnya jamnya. Mau tanya, Bu, untuk kan itu kan di Alisa kan pakainya LK tuh. Untuk ya itu kalau semisal udah PTMT yang begitu padatnya kayak gini, apa nanti orang tua juga masih ambil LK gitu apa gimana, Bu? Apa nanti pembagiannya LK itu di sekolah apa gimana ntar, Bu? Iya.
Baik. Saya jawab ya, Bun? Ya, Bu. Untuk LK, kita masih tetap pakai LK, itu yang pertama. Untuk pembagiannya mungkin nanti bisa karena kan LK itu kita buat 1 bulan ya, Bun. Jadi sesuai sama jadwal proksem yang sudah kami berikan juga kepada ayah bunda gitu. Selesainya itu bisa 1 bulan, mungkin nanti bisa disiasati, bisa langsung dikasih ke anak ketika sedang tatap muka, atau nanti takutnya begini, ada info-info yang harus disampaikan ke orang tua. Seperti itu. Kalau memang nanti ada info-info yang harus disampaikan, mungkin nanti bisa seperti kemarin lagi gitu. Teknisnya itu bisa nanti disiasati, Bun. Untuk itu. Ya, Bu, terima kasih penjelasannya ya, Bu Ina ya. Sama, Bun. Ya, silakan Bunda Hayu. Ya, Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu, itu kan PTMT itu kan dari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumatnya apakah mengikuti jadwal seperti sebelumnya atau ada jadwal yang baru gitu? Sama atau tidak gitu? Oke. Itu aja sih, Bu. Ya, saya jawab ya, Bun. Ya, untuk hari Jumat, ya, hari Jumat itu kegiatannya masih sama seperti yang kemarin. Ya, nanti ada kegiatan-kegiatan yang seperti doa hadis atau murojaah atau mutabaah, Zoom murojaah atau Zoom mutabaah. Nah, dan ditambah dengan mungkin kalau doa sama hadis itu biasanya digabung dengan hitsut, SPDP atau PJOK ya, bergantian, dan ditambah dengan eskul yang 5 eskul tadi, yang TIK, terus fun cooking, bahasa Arab, English club, kaligrafi ya kalau nggak salah. Kecuali untuk eskul tahfiz aja. Eskul tahfiz tetap hari Rabu jam 1:30. Jadi untuk hari Jumat kegiatannya masih sama seperti yang kemarin, hanya ditambah dengan eskulnya yang 5 tadi. Begitu, Bun. Kalau misal ekskulnya berarti setiap minggu sekarang ya? Atau sesuai jadwal lagi? Nah, untuk ekskul ini saya belum tahu ya, apakah tetap hari Jumat setiap hari atau seperti kemarin hari Rabu, tapi bergantian minggunya. Jadi nanti mungkin dari guru ekskulnya sendiri pun, nanti di grup ekskul akan diinfokan kembali. Oh ya, baik. Baik. Ada lagi, Bun, yang ingin bertanya? Nanti PPT ini juga saya akan share kembali di grup, dan surat persetujuannya juga akan saya share kembali di grup. Form surat persetujuannya sudah ada dari sekolah. Ayah bunda hanya tinggal mengisi saja setuju atau tidak. Bu Ina, mau nanya Bu Ina. Oh iya, baik, Bun, silakan. Ini kan PTMT-nya ada yang dari pagi sampai jam 10, kalau siang kan jam 10 sampai 12:30 gitu ya, Bu? Nah, ya. Ini siswa-siswi apakah boleh membawa minum atau makanan atau gimana ya, Bu? Khawatirnya kan aus atau gimana gitu loh, Bu. Ya, Bu. Itu aja sih, Bu, pertanyaannya. Oke, baik. Ini bundanya Vira ya? Betul ya? Bunda Kansa, Bu. Bundanya Kansa, mohon maaf, Bun. Iya, oke. Tadi ada ya. Nah, ini untuk yang kemarin juga sebenarnya sudah boleh bawa botol minum ya, untuk minum ya, Bun. Karena kan 2 jam. Kemarin saja 2 jam itu kayaknya anak-anak pasti haus lah, itu udah pasti. Jadi boleh untuk botol minum, bawa minum dari rumah itu boleh sebenarnya. Ya, paling nanti saat ini aja sih, saat mau minum tuh biasanya anak-anak udah terbiasa untuk izin ya. Jadi ngikutin di Zoom, Bu izin mau minum gitu kan. Sama di sekolah juga kayak gitu, Bu izin ya aku mau minum, karena kan mau nurunin maskernya gitu. Nah, untuk makanan sendiri, jadi memang diusahakan untuk anak yang baik sip pagi atau sip siang itu sudah sarapan atau sudah makan di rumah. Itu sangat dianjurkan dari sekolah. Jadi tidak sarapan makanan berat di sekolah. Tapi mungkin namanya anak-anak, apalagi kelas 1, 2, 3 ya, Bun. Pasti kan karena keseringan di rumah lagi nge-zoom, ngemil gitu kan biasanya. Nah, itu kalau makanan kayak ringan,
sebenarnya boleh lah mungkin kalau memang benar-benar sangat apa ya, anak-anak tuh atau ada yang belum sarapan, nggak bisa banget sarapan di rumah, mungkin saat itu lagi banyak aktivitas atau kepepet atau seperti apa jamnya, mungkin bisa bawa, tapi hanya dikasih waktu 5 menit saja untuk makan. Jadi gimana caranya pun Bunda kalau mau bawain makanan, itu makanan harus habis selama 5 menit. Itu pun bergantian, nggak semuanya 5 menit, misalkan di sekolah ada sekitar 5 atau 4 orang misalkan bawa, nggak semuanya langsung ini ya, langsung makan gitu. Ya maaf sebentar ya, maaf ya Bun. Begitu, jadi boleh sebenarnya bawa makanan, tapi diusahakan tidak makanan berat ya Bun. Jadi hanya dikasih waktu 5 menit saja untuk makan, begitu. Begitu Bunda. Aki tolong. Astagfirullah. Sebentar. Oke. Maaf Bun, internetnya agak terputus. Mohon maaf juga ini. Agak repot. Sebentar, nah iya. Begitu Bunda Kinansa? Bunda Kansa? Penjelasannya. Benar ya, Nak. Oke, Bu. Bunda Kinansa. Maaf, tanya lagi. Oh, baik, Bun. Ya, silakan. Gini, Bu, mau tanya untuk kelas 3 ini, maaf, untuk guru PJOK-nya siapa ya? Sebentar. Iya, sebentar. Kak Reza. Terus sekarang kan kalau misal untuk PJOK kan di Zoom itu kadang tuh ini ya dari YouTube. Kadang tuh antara YouTube sama apa perintahnya tuh nggak sinkron, Bu, gitu loh. Jadi kita tuh jujur kebingungan gitu loh. Mau tanya ke teman-teman lainnya juga saya juga ngerti. Yes, yang paling penting ngumpulin lah kayak gitu lah kalau saya, daripada kan sama-sama bingung kan gitu loh. Jadinya antara yang di apa YouTube, perintah YouTube sama perintah yang dilakukan. Jadinya kok misal nih ada guru yang kayak satu yang khusus untuk PJOK gitu, kayak gitu untuk mempraktekkan gitu kan, oh harus gini gitu kan lebih enak lagi gitu loh Bu. Kadang kita sebagai orang tua juga bingung, saya tanya sama papanya ini suruh ngapain ya Pak ya gitu, biasanya nggak ngerti Pak gitu kan, terus akhirnya saya tanya teman-teman gitu kan, ini gimana dan ya maaf ya Bu untuk kan saya tuh nggak ada yang teman gitu kan, kadang sering ngumpulin tugas tuh juga telat-telat mulu gitu kalau untuk syuting kayak gitu-gitu, makanya saya sering minta Bu Ina, Bu ini boleh nggak dikerjain malam gitu jadinya inilah mohon pengertiannya ya Bu, maaf ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bunda Jenansa. Jadi guru PJOK-nya memang untuk sekarang ini Bu Mita. Sebentar Bu. Oke, jadi Bu Mita untuk sementara ini memang menggantikan kelas olahraga atau PJOK-nya gitu, karena memang kita masih belum mendapatkan guru olahraga lagi yang memang sesuai jurusannya gitu. Jadi mohon maaf mungkin Bun kalau memang antara YouTube dan instruksinya mungkin agak sedikit bingung gitu ya, nanti jadi saran lagi untuk kita bagaimana mungkin memberikan antara YouTube sama itu tuh lebih nyambung gitu dan bisa lebih dipahami lagi sama para ayah dan bunda di rumah gitu. Memang sangat terbatas juga ya Bun, kami juga benar-benar mengoptimalkan gitu bagaimana tetap ada PJOK, tetap ada nilai PJOK dengan sesuai gitu kan. Tapi sebenarnya Bu Mita sendiri juga beliau tuh sering ikut ini kalau
di olahraga itu dulu suka ada minta dari pihak Fitnas itu minta guru untuk ikut misalkan senam atau apa perwakilan. Nah sebenarnya kita tuh sering sekali Bu Mita yang mewakili sekolah untuk PJOK-nya. Jadi beliau sebenarnya juga paham, tapi mungkin karena balik lagi kita kan PJJ ya Bun, namanya di medsos itu memang ya begitu banyak miskomunikasinya gitu dari YouTube seperti apa gitu. Kalau misalkan kita harus membuat video itu luar biasa karena Bu Mita itu pegang PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 Bun. Jadi luar biasa 12 kelas, makanya kenapa sering diganti harinya untuk atau dialokasiin ke Walas dulu ngirimnya itu karena memang luar biasa kalau sehari itu 12 kelas. Aduh kasihan banget HP-nya Bun. Gitu. Jadi mohon maaf, mungkin itu juga jadi saran buat kami nanti diinfokan lagi ke Bu Mitanya atau ke mungkin bisa dari guru yang lainnya juga gitu. Begitu Bun. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Aja Bu sarannya ya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Bunda. Baik, ada lagi Bun yang ingin bertanya? Jadi dimulainya pekan pertama itu foto PTMT itu minggu depan ya Bun. Minggu depan itu sudah mulai pekan pertama. Jadi kalau pekan pertama ini kan di jadwal itu berarti kelas 1-3 itu PTMT. Begitu. Untuk pembagian shift pagi dan shift siangnya nanti diinformasikan dari Walas. Dibagi lagi dari Walas. Baik, Bunda Arif ya? Nanya satu lagi dong Bu. Maaf. Baik Bun. Itu kalau misalnya anak yang kebetulan masuk pagi Bu, sholat duhanya itu di rumah atau di sekolah? Oh iya. Ada lagi Bun? Ya itu aja, terima kasih Bu. Oke, saya jawab ya Bun. Ya. Kalau untuk sholat duha dan untuk shift siang juga kan lewat zuhur ya Bun. Nah itu memang kalau sholat duha kan bisa ya sebelum jam 7 atau itu mungkin di rumah. Oh, jadi baik. Tidak ada, kita belum bisa mengadakan untuk sholat berjamaah di sekolah atau sholat, apalagi kalau sholat duha kan mungkin bisa masing-masing ya. Jadi benar-benar diusahakan untuk sholat tidak ada dan makan siang juga tidak ada catering. Jadi benar-benar semuanya di rumah. Jadi sekolah itu hanya yang buat tahfiz dan pelajaran saja. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Bun. Bundanya Hana. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bun. Iya, mau nanya itu kalau mengenai ekskul TIK itu kan Hana ikutan TIK ya. Kalau ekskul TIK itu emang awalnya itu pakai aplikasi-aplikasi yang terbaru di handphone atau kan biasanya kan kalau misalnya anak-anak baru umur segini kan biasanya belajar ngetik atau belajar Excel atau Word. Kenapa ya kalau ini langsung aplikasi, sedangkan saya aja yang aplikasi yang Canva itu saya aja masih baru belajar gitu. Jadi kadang-kadang apa yang diterangkan suka kadang-kadang nggak masuk sama anaknya. Jadi ya orang tua lagi yang harus ngejelasin gitu. Gimana ya Bu? Oke, baik. Saya jawab ya Bun. Iya. Untuk ekskul TIK, memang baru mulai ada pelajaran TIK itu mulai masuk kelas 3. Sama seperti ekskul juga baru ada di kelas 3. Kalau sebenarnya kan TIK ini tuh buat pengganti pelajaran TIK ketika tatap muka di sekolah yang normal ya Bun. Begitu. Kalau awal-awal memang yang saya tahu ya dari belajar TIK itu ya mulai mengetik-ngetik seperti awal-awal gitu kan, belajar menulis, terus Excel juga gitu. Memang seperti itu kalau pembelajaran normalnya saat di sekolah. Yang saya tahu ya Bun, begitu. Tapi kalau mungkin ekskul ini, karena ekskul ini kan lebih dilihat untuk anak-anak dilihat potensinya gitu. Mau dilihat di potensi yang lainnya. Makanya mungkin Bu Mita itu ya, kalau nggak salah Bu Mita ya Bun, TIK itu.
itu tuh beliau memberikan pembelajaran yang pakai aplikasi-aplikasi lain gitu. Sebenarnya yang saya tahu juga ada beberapa aplikasi yang digunakan saat pembelajaran TIK yang normal itu ada di kelas mulai kelas 5 atau kelas 6 itu sudah mulai pakai aplikasi-aplikasi itu. Begitu. Jadi mungkin pembelajarannya agak dipercepat aja gitu, tapi baik nanti saya infokan kembali ke Bu Mitanya sebagai saran dan mungkin atau nanti ada guru eskul lain nanti saya info kembali ke sana. Iya, makasih Bu. Soalnya kalau umur kelas 3 gini kayaknya masih nalarnya belum masuk gitu loh. Iya. Makasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Bun. Nanti sarannya saya sampaikan. Baik, ada lagi Bunda yang ingin bertanya? Oke, baik Bun. Ada lagi yang ingin bertanya untuk teknis PTMT bulan Oktober ini? Mungkin bagi yang baru bergabung masih bingung, Bun? Assalamualaikum Bu Ina. Ya, waalaikumsalam Bun. Saya pindah kelas. Nah, enggak, tadi mau nanya di kelas 5 cuma udah blank duluan. Itu Bu Ina, untuk yang perpindahan shift dari pagi ke siang. Tadi kan kalau yang di kelas 5 kan Bu Retno jelasinnya katanya kan nanti anak-anak tuh yang masuk siangnya ditaruh dulu lah, dikumpulkan di kelas yang berbeda lah, istilahnya nggak langsung masuk ke dalam shift pagi ya. Cuma tadi sempat ngobrol juga ya sama bundanya Akila. Prosesnya itu kan shift 1 pulang jam 10, shift 2 datang jam 10. Ya, untuk disinfektannya sendiri kan butuh waktu ya Bu ya. Sebenarnya Aliza punya berapa kelas ya Bu? Iya. Ada lagi Bun? Sudah selesai? Iya. Kalau misalkan Aliza punya lebih kalau nggak salah katanya sih 12 ya, tapi saya nggak tahu benar atau enggaknya. Atau enggak gini Bu, maksudnya sekedar saran sih untuk yang shift 2 ditaruh di kelas yang sisanya aja gitu Bu. Jadi nggak nyampur di kelas yang shift pagi sambil menunggu mungkin atau disinfektannya lebih lama gitu. Sembari nunggu tahfiz Sian Bua gitu. Baik. Saya jawab ya Bun? Iya. Ya, ini skenario pergantian shift pagi dan shift siang. Jadi sebenarnya shift siang itu 30 menit sebelum siswa shift pagi pulang sudah ada di sekolah. Artinya jam 9.30 diusahakan sudah ada di sekolah. Jadi kan memang yang pagi itu pulang jam 10. Baru keluar nih dari kelas jam 10. Nah, jadi diusahakan yang shift pagi itu ayah bunda sudah siap di luar untuk menjemput jam 10 itu tepat waktu. Nah, yang shift siang itu 9.30 sudah ada di sekolah. Ruang kelas yang digunakan adalah kelas di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi semua sebenarnya dipakai. Tapi kan 1, 2, 3 itu berarti hanya butuh 6 kelas ya, Bun. Ya, di bawah itu ada sekitar 3 kelas. Artinya ada 3 kelas lagi di lantai 2 yang bisa digunakan. Sisanya lantai 3, Bun. Nah, untuk ini yang shift siang itu menunggu di kelas-kelas lantai 2. Artinya di kelas lantai 2 itu bukan di kelas sih sepertinya, karena kelasnya di lantai 2 itu ada 1, 2, 3, ada 4 kelas. Di lantai 2 itu ada 4 kelas sebenarnya. Ada 1 kelas, berarti 1 kelas kosong. Nah, tapi ada aula besar, lalu ada aula kecil, lalu di depan kelas 3B itu ada perpustakaan juga. Jadi perpustakaan sekarang naik di lantai 2. Jadi mungkin bisa kita alokasikan untuk anak-anak itu di situ dulu. Kalau ke lantai 3,
kasihan Bun, takutnya capean naik ke atas gitu. Tapi kalau misalkan nanti harus kita lihat kondisinya memang ternyata agak sedikit ramai gitu dan anak-anak sedikit banyak, mungkin bisa kita alokasikan nanti ke lantai 3. Kalau memang di lantai 2 ini sudah tidak cukup untuk menampung anak-anak yang shift siang, dan dilihat apakah anak-anak di shift siang ini bisa dikondisikan atau tidak. Jadi mohon, jadi balik lagi Bun, sebenarnya anak-anak yang baik shift pagi atau shift siang itu dikondisikan harus bisa mendengarkan perintah dari guru. Misalkan kata bu gurunya duduk di sebelah sini, agak dijarakin. Namanya anak-anak biasanya kelas 1, 2, 3 tuh nggak bisa banget diem. Itu nanti kan setiap ruangan itu yang tadi di aula kecil atau aula besar itu ada guru yang menjaga. Sebenarnya ada guru yang menjaga. Jadi untuk menjaga anak-anak agar tetap berjarak. Apalagi anak-anak kelas 1 atau kelas 2 yang masih kelas 3 juga masih yang heboh gitu ya, ketemu temannya dan segala macam gitu. Itu masih ada gurunya yang menjaga. Dan kalau memang nanti kita lihat kondisi di lapangan memang mungkin tidak bisa dikondisikan di lantai 2, maka lantai 3 akan dipakai. Begitu Bun. Karena kalau ke lantai 3 juga lumayan ya Bun, naiknya ke lantai 3. Iya sih, soalnya kan katanya kan sebelum masuk shift 2 kan ada penyemprotan disinfektan gitu kan. Karena kan disinfektan yang saya tahu kan butuh waktu agak lama karena baunya, terus lembab karena kita pakai AC juga gitu kan. Karena kan kalau jam 10 itu kan begitu kita datang masuk, tahfiz atau yanbu'a kan Bu Ina ya? Betul. Nah iya, maksud saya itu tahfiz yanbu'a itu di dalam satu kelas dengan guru yang tahfiz yanbu'a masing-masing, atau nantinya dialokasikan untuk yang sama wali kelas di ruangan ini, sama guru yang lain di ruangan ini gitu. Oke, untuk sementara ini sih memang masih sama guru yang kelasnya masing-masing seperti yang sekarang sih Bun. Oh enggak. Masih seperti itu, tapi nanti kita lihat lagi di lapangan seperti apa. Karena kan kita belum lihat realnya ya, Bun. Iya, makanya kan kalau secara sistematis yang dikasih tadi kan memang agak mentah ya, Bu ya. Maksudnya nggak ter ini dengan baik lah. Maksudnya datanya tuh apa sih yang harus diiniin dijabarkan dengan benar-benar yang dijabarkan gitu kan. Hanya karena kita masih melihat kondisinya pada saat besok tatap muka gitu kan. Dan percobaannya di anak kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan ya Bu ya. Makanya kan agak bingung juga tadi kalau jam shift 2 datang jam 10 disinfektannya berapa lama gitu. Kalau hanya 5 menit kok kayaknya tidak efisien gitu. Tadinya makanya kelas kosong itu dipakai untuk shift siang. Jadi ruangan pagi hanya untuk pagi, ruangan siang ya ruangan baru gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi sarannya ya Bu. Tadi tuh infonya gini Bu Ina. Iya, mohon maaf saya ini. Iya baik. Jadi tadi infonya tuh di kelas 5 tadi pergantian antara shift pagi dan shift siang itu dikasih misalnya jadwalnya selesai jam 10, tapi anak-anak misalnya selesai jam 9.50 gitu. Ada jarak 10 menit untuk ke shift 2 gitu. Nah, secara pemikiran kami, maksudnya kalau misalnya mau didisinfektan cuma 10 menit gitu kan, baunya kan masih lumayan gitu Bu. Jadi maksud kita bisa nggak kalau misalnya shift pertama pulang jam 10 kurang misalnya, 10 kurang 5 atau 10 kurang 10 gitu. Terus shift kedua udah datang, itu kan tadi infonya di lantai 2. Bisa nggak dikondisikan misalnya anak-anak yang shift 2 tidak masuk dulu ke dalam kelas, tapi langsung mengikuti yanbu'a atau tahfiz gitu. Dan masuk ke kelas itu setelah yanbu'a dan tahfiz selesai gitu. Jadi paling tidak ada jarak antara anak shift 1 dan disinfektannya itu lumayan lama gitu Bu. Iya, baik Bun. Terima kasih sarannya. Jadi memang betul tadi anak-anak kita usahakan yang si pagi itu jam 10 itu tidak 10 tepat sekali gitu kan, untuk di belajarnya ya, untuk belajar di kelasnya gitu. Karena
Jadi ada waktu sedikit untuk disinfektan. Dan yang shift siang itu memang tidak langsung juga masuk, betul. Nah, untuk guru tahfiz, memang ada beberapa guru tahfiz yang mungkin bukan walas. Bisa mungkin nanti langsung ketika sambil menunggu anak-anak masuk shift 2, mungkin bisa nanti caranya dipakai Bun untuk anak-anak yang tidak dengan walas itu bisa langsung yang buat tahfiz sambil menunggu yang buat tahfiz di ruangan itu misalkan. Nah, mungkin yang agak menunggu sebentar itu yang mungkin yang walas, karena walas harus mengkondisikan yang shift paginya tadi gitu. Shift paginya kan kita harus lihat dulu apakah mereka sudah benar-benar dijemput semua, harus mengkondisikan kelas juga, harus disinfektan juga gitu. Jadi mungkin yang agak terganggunya mungkin ketika dia sama walas, yang buat tapi sama walas. Nah, itu yang agak lebih telat sedikit mungkin kali ya. Tapi nggak semua walas sih memang yang buat tapi sama walas. Ada beberapa kayak sama Pak Daman, sama Bu Iva, itu kan beliau tidak memegang kelas ya Bun. Mungkin yang agak terganggu mungkin sama saya. Karena saya kan harus ini dulu si pagi dulu gitu, terus disinfektan dulu gitu. Mungkin yang agak telat nanti sama saya. Walaupun nanti seperti itu mungkin teknisnya begitu Bun. Bisa sebenarnya kalau kayak tadi saran Bunda Akhil dan Bunda April ya, bisa nanti kita masukkan. Begitu Bun. Oke. Oh iya Bun, mohon maaf tadi ada yang lupa sedikit ya. Jadi saya baru ingat. Ketika pekan pertama ya shift pagi dan shift siang. Misalkan shift pagi itu saya bagi langsung pakai absen. Misalkan saya bagi anak-anak pakai absen ya Bun. Berarti kalau dibagi 2 itu, kalau misalkan saya alokasikan untuk kelas 3B itu semuanya diizinkan untuk masuk misalkan. Kita semuanya 18 orang anak, baik 3A maupun 3B. Nah, misalkan saya bagi sesuai absen, berarti shift 1 itu absen 1 sampai 9. Itu misalkan. Berarti shift siang adalah absen 10 sampai absen 9. Nanti ketika pekan kedua, pekan ketiga yang tatap muka, itu shift-nya di switch, diganti. Jadi yang shift pagi di pekan pertama, maka saat pekan ketiga ini dia shift siang. Ditukar. Jadi tidak selalu dia pagi, tidak selalu shift siang. Begitu. Jadi ada pertukaran setelah seminggu. Kalau misalkan pekan pertama anaknya masuk pagi, berarti pekan ketiga saat PTMT lagi, berarti masuk shift siang. Begitu Bun. Jadi nggak selalu pagi terus, nggak selalu siang terus, bergantian. Begitu juga yang punya kakak adik yang di kelas rendah atau di kelas pagi, di kelas tinggi juga seperti itu. Nanti tetap disamakan. Baik, ada lagi Bun yang ingin bertanya? Bunda Alandra, boleh silakan. Ya, terima kasih Bu Ina. Mungkin nambahin dikit tadi Mama Pink sama Mamanya Akila. Bisa nggak kalau misalnya anak-anak yang shift 2 itu, mereka stay aja di kelas tempat mereka nunggu. Jadi gurunya yang moving, gitu, gurunya yang pindah kelas gitu. Kayaknya itu lebih apa ya? Lebih bijak buat anak-anak ya. Juga. Lebih efisien betul. Lebih anak-anak juga lebih safe. Mereka nggak apa namanya tuh kan itu kan hilangnya lama ya kalau disinfektan ya. Kita butuh waktu yang nggak sebentar untuk ini. Jadi setelah disinfektan kan perlu dilap-lap lagi. Jadi buat anak-anak aman. Menurut saya sih lebih enak kalau misalnya gurunya yang moving gitu. Ya mungkin nanti akan ada apa namanya penyesuaian sinyal lah segala macam. Tapi menurut saya itu jauh lebih gampang daripada kita memindahkan satu anak ke kelas yang lain gitu. Gurunya kan lebih banyak. Jadi mereka lebih safe, teman-temannya yang di ruangan yang sebelumnya pun mereka juga lebih nggak diburu-buru gitu, nggak diburu-buru, gue mesti cepat pulang, aku mesti cepat pulang gitu kan,
enggak gitu. Jadi terus kemudian nanti proses disinfektannya pun bisa efektif gitu, disinfektan efektif, pembersihan kelasnya pun lebih efektif gitu. Anak-anak lebih aman, guru juga, kita orang tua juga lebih tenang gitu kan. Jadi apa ya? Ya lebih menurut saya sih lebih bijak seperti itu ya, gurunya yang ngalah untuk moving ke kelas anak-anak yang shift 2 gitu. Kayak gitu sih. Itu aja sih Bu, mungkin bisa ditambahkan sarannya. Oke, baik Bu. Setelah memapping. Terima kasih sudah dilengkapi sarannya. Iya, mungkin nanti kalau dari kondisi kelas ya Bun, balik lagi. Kalau seperti itu sih bisa, tapi tidak semuanya bisa karena yang di lantai 3 itu hanya ada sekitar 2 kelas. Lantai 3 itu kecil gitu. Jadi kalau misalkan yang kosong itu berarti di lantai 3 itu masing-masing itu 2, berarti 4 di bawah. Di lantai 2 ada 1, berarti hanya ada 5 kelas. Sedangkan kita butuh 6 kelas. Nah, itu mungkin nanti caranya bisa saya tampung, nanti saya juga infokan juga ke kepala sekolah gitu. Bagaimana teknisnya mungkin masuk saran kita juga gitu. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang lebih ini lagi, apalagi kalau misalkan sudah mulai PTMT-nya, jadi kita bisa melihat benar-benar apakah harus seperti itu atau bagaimana gitu. Nanti diinfokan kembali Bun. Gitu. Tapi sarannya benar-benar saya terima, nanti saya infokan juga ke kepala sekolah. Gitu Bun. Terima kasih Bun. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bun? Yang ingin bertanya atau ada yang mungkin belum jelas? Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Saya cukupkan untuk pembahasan sosialisasi PTMT hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah dan tetap diberikan kesehatan juga, baik dari anak-anak, ayah bunda juga kami sebagai tim pengajar dan karyawan-karyawan di SD Al-Iza. Baik, dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mirna. Nah, suaranya kurang terdengar, maaf. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mengikuti acara Zoom hari ini. Semoga dengan adanya sosialisasi PTMT ini ayah bunda bisa mendapat gambaran gimana proses pelaksanaan PTMT di sekolah. Ya. Kata kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda yang sudah mengikuti hari ini. Sama Bunda. Assalamualaikum Bu Ina. Bu. Assalamualaikum. Izin lift Bu. Assalamualaikum.